Bab 201. Awalnya mereka semua mengira kalau Yvonne dan Dev berpacaran. Tidak ada seorang pun yang menyangka kalau Dev ternyata berpacaran dengan Presiden Direktur Yuki. Tapi pada saat ini Yvonne sedang menundukkan kepalanya dan air matanya tidak berhenti mengalir. Mata Dev menyapu ke arah semua anggota Departemen Pemasaran dan mereka semua menundukkan kepalanya. Tidak ada satu orang pun yang berani menatap mata Dev langsung. Billy bahkan menundukkan kepalanya dalam-dalam, dia sudah ingin menggali lubang dan membenamkan diri ke dalamnya. Billy, menurutmu apakah jabatan ini cocok untuk saya? Sepertinya tadi kamu baru ingin menendangku keluar dari sini kan? Dev menatap Billy dan bertanya seolah sedang mempermainkannya. Billy tersontak, cocok, ini adalah jabatan yang sudah disiapkan untuk Presdir Dev. Tapi, saya merasa jabatan manajer Departemen Pemasaran ini tidak terlalu cocok denganmu. Satu perkataan Dev membuat Billy bergegas minta maaf dengan wajah memelas pada Dev. Presdir Dev, saya manusia tidak tahu diri yang selalu meremehkan orang lain. Saya anjing yang tidak mengenali tuannya, kumohon ampuni saya untuk kali ini saja. Saya sudah bekerja lama di perusahaan ini, dan mendapatkan jabatan manajer dengan susah payah. Mengampunimu, Dev mencibir, saat kamu memecatku tadi, kenapa kamu tidak berpikir untuk mengampuniku sekali saja? Tubuh Billy gemetaran hebat, dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Saya umumkan, kamu, Billy, dipecat dari jabatan manajer Departemen Pemasaran. Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan di perusahaan ini. Dev berkata dengan keras. Presdir Dev, jangan. Billy berteriak histeris, lalu menatap ke arah Mona, bantulah saya tidak ingin dipecat. Mona melihat Billy yang seperti ini hanya bisa menggigit bibirnya dan berkata pada Dev, bisa tidak? Tidak menunggu Mona menyelesaikan kalimatnya, Dev langsung mengibaskan tangannya, saya akan menunjukkan sesuatu padamu terlebih dulu, setelah kamu melihatnya kalau kamu masih ingin membantu Billy maka saya akan menyanggupi permintaanmu. Dev berkata sambil menyalakan proyektor dan semua orang melihat ke arah latar putih di dinding. Mereka ingin melihat apa yang akan Dev tunjukkan kepada Mona. Namun saat proyektor itu menyala, terlihat foto-foto Billy bersama wanita lain, dan ada beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan layar dan percakapan yang tidak senonoh, dan itu langsung membuat Mona terpaku. Billy melihat foto-foto dirinya juga seketika tercengang. Dia seperti orang gila dan ingin segera mematikan proyektor. Ini palsu, semua ini palsu. Dev menendang Billy dan menginjaknya di bawah kakinya, dan slide proyektor masih terus berputar. Lalu slide proyektor tiba-tiba menunjukkan foto Billy dan Ivana yang sedang berciuman panas, dan membuat Mona seolah mendapatkan pukulan keras dan hampir terjatuh di lantai. Untunglah Yvonne sigap dan segera menahan tubuhnya. Ivana yang melihat foto dirinya terpampang, juga tersipu malu tidak peduli betapa liciknya dia. Astaga, ini tidak tahu malu sekali, saya kira Ivana dan Mona adalah teman baik, tidak disangka Ivana adalah orang yang tidak tahu malu. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang, pantas saja Ivana terus mengikuti Mona kemanapun dia pergi, ternyata ada rencana lain di balik semua itu. Cuy, saya paling benci orang seperti itu, tidak tahu malu. Semua orang mulai terkejut dan mulai menghujat Ivana. Ivana yang mendengar hujatan dan cacian dari orang-orang seketika hancur. Setelah slide selesai diputar, Dev mematikan proyektor dan menatap Mona, apa kamu masih ingin membantu Billy? Saya sudah bilang padamu, Billy tidak cocok denganmu. Mona terpaku di tempat, setelah sesaat, api kemarahan terlihat jelas di matanya dan langsung berjalan menghampiri Ivana. Mona, dengarkan penjelasanku, itu terjadi karena Billy menggodaku, dia yang menggodaku, bahkan menggunakan uang untuk menyogokku. Ivana mengalihkan semua tanggung jawab pada Billy. Bab 202. Ivana, kau bajingan tidak tahu malu, kamu yang merayuku, kamu ingin saya membantumu dalam masalah pekerjaan, lalu berpura-pura mabuk, agar saya memapamu kembali ke kamar, lalu kamu langsung melepas seluruh pakaianku, dasar wanita jalang. Billy yang diinjak Dev masih berusaha keras mencaci maki Ivana. Dev yang melihat hal itu langsung mengangkat kakinya, Billy langsung melompat dan menerjang ke arah Ivana. Lalu menamparkan Ivana dengan keras. Ivana memegangi wajahnya dan memelototi Billy, dasar kau pria bajingan, kamu bilang kamu hanya mencintaiku seorang dan kamu berpacaran dengan Mona hanya karena keluarganya kaya, tidak disangka kamu berselingkuh dengan begitu banyak wanita lain. Ivana juga tidak mau kalah dan berkelahi dengan Billy. Seketika, kedua orang itu sudah menjadi compang camping karena dipukuli, wajah Billy bahkan berlumuran darah. Satpam, usir dua orang ini keluar sekarang juga. Yuki melihat mereka berdua yang berkelahi langsung berkata dengan kesal. Beberapa satpam memasuki ruangan dan bersiap mengusir Billy serta Ivana. Mona,
Saya salah, bantulah saya, kumohon bantulah saya. Billy tidak mau pergi dan memeluk kaki Mona dengan erat. Mona menatap Billy dengan tatapan jijik lalu menendang Billy agar pelukannya terlepas. Billy mencoba menghampirinya lagi, tapi satpam menyeretnya. Kenapa, saya tidak puas. Billy berteriak histeris namun tidak ada orang yang mengasihaninya. Billy dan Ivana diseret keluar, mereka juga dipecat, sekarang karyawan departemen pemasaran yang lainnya juga berada dalam bahaya, karena mereka juga menghina Dev demi menjilat pada Billy. Mata Dev menyapu semua orang itu lalu berkata, sekarang perusahaan sedang kekurangan seorang direktur, maka jabatan ini akan diserahkan kepada Mona, lalu untuk jabatan manajer departemen pemasaran akan diserahkan kepada Yvonne. Saya harap kalian berdua akan bekerja keras untuk perusahaan. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh karyawan departemen pemasaran bertepuk tangan. Mona sendiri seketika kebingungan, dia mengira walaupun Dev tidak menyalahkannya, tidak memecatnya, dia juga tidak mungkin memandang dirinya, karena bagaimanapun sejak awal Mona tidak pernah bersikap baik kepada Dev. Tapi tidak disangka Dev malah menyerahkan jabatan direktur kepada dirinya, hal ini membuat Mona benar-benar tidak percaya. Mona, cepat berterima kasih kepada Presdir Dev. Seseorang mengingatkan Mona. Mona baru tersadar dan segera berkata pada Dev, salah, Presdir Dev, terima kasih banyak, saya pasti akan bekerja dengan giat. Setelah Mona berbicara, dia juga menarik Yvonne yang ada di sampingnya. Yvonne, cepat berterima kasih kepada Presdir Dev. Yvonne menatap Dev tanpa ekspresi lalu berkata, terima kasih Presdir Dev. Dev melihat raut wajah Yvonne, dan sebenarnya merasa sedikit iba, namun perasaan bukanlah hal yang bisa dipaksakan. Tidak ada perubahan pada jabatan yang lainnya, kembalilah bekerja. Perkataan Dev seketika membuat mereka semua merasa lega. Dev tidak menyalahkan mereka, dan ini membuat karyawan lainnya di departemen pemasaran merasa berterima kasih pada Dev. Saat semua orang pergi, Dev yang melihat punggung Yvonne ingin mengejar dan menjelaskan kepadanya. Hanya saja Yuki ada di sampingnya, jadi dia tidak bergerak. Pergilah, ada hal yang sebaiknya dijelaskan, saya juga sudah mau pergi. Yuki berkata lalu berbalik pergi. Dev menyusul Yvonne dan memanggilnya. Yvonne, sebenarnya sejak awal saya hanya menganggapmu seperti seorang adik. Saya tidak berniat untuk membohongimu, namun ayah dan ibuku sepertinya punya sedikit kesalahpahaman terhadap Yuki, makanya saya tidak mengatakan apa-apa. Dev tidak bermaksud merahasiakannya. Kak Dev, kamu tidak perlu menjelaskannya, semua ini karena saya sendiri yang terbawa perasaan. Kamu yang sekarang ini juga tidak buruk, saya juga masih muda, pasti bisa menemukan pacar yang cocok. Yvonne berusaha keras menunjukkan senyuman di wajahnya. Iya, saya percaya kamu pasti akan menemukannya. Dev menganggukkan kepalanya. Bab 203. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Dev yang diangkat menjadi presiden direktur juga tidak berarti apapun. Dia ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan masalah Yuki pada kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya setuju untuk pindah kembali ke perumahan Buni Indah, maka itu akan lebih baik lagi. Dengan begitu Dev bisa meningkatkan kecepatannya pelatihannya, karena di sini sama sekali tidak ada energi spiritual yang diperlukannya untuk berlatih. Tapi saat melihat kedua orang tuanya dan ibunya Yvonne, Melissa sedang membahas hubungannya dan Yvonne dengan bahagia, Dev benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Namun saat Dev pulang kerja hari ini, Edward menelpon Dev dan mengatakan kalau Yvonne sekeluarga sudah pindah. Dev yang mendengarnya kaget dan langsung bergegas kembali ke rumah, dan menemukan pintu rumah Yvonne yang sudah digembok. Dan Edward sedang memegang sebuah surat di tangannya. Dev, ini adalah surat dari Yvonne untukmu. Edward menyerahkan surat itu kepada Dev. Dev membukanya dan membacanya. Ternyata Yvonne sudah tidak ingin tinggal di kota ini lagi, jadi dia membawa ibunya untuk pergi ke kota lain dan tinggal bersama dengan kerabat mereka, karena dia juga tidak bisa menghadapi Dev setiap hari. Dan di dalam surat itu Yvonne juga menjelaskan kepada orang tua Dev tentang hubungan Dev dan Yuki. Setelah membaca surat itu, Dev mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak berniat menyakiti Yvonne, tapi mungkin ini adalah pilihan yang terbaik, karena kalau Yvonne harus menghadapinya setiap hari, dia mungkin akan lebih tersakiti lagi. Aduh, Yvonne anak yang kasihan ini, kalian berdua ini cocok tapi tidak berjodoh. Celine menghela nafas, dia seolah tahu jelas isi dari surat itu. Dev, kamu ini, kalau kamu memang berpacaran dengan Yuki, kami juga tidak melarangmu. Tidak peduli status keluarga mereka seperti apa, asalkan kalian memang serius berpacaran, kami hanya takut kamu dibohongi. Nanti malam kamu teleponlah Yuki dan ajak dia makan bersama di rumah saya dan ibu akan meminta maaf kepadanya, dia meminjamkan rumahnya kepada kita malah salah paham terhadapnya.
Edward berkata pada Dev. Benar, benar, semua ini salahku dan ayahmu yang terlalu gampang dihasut oleh orang lain. Mereka meminjamkan rumah yang begitu bagus kepada kita, mana mungkin membohongimu? Kita malah salah paham terhadapnya. Itu kan sangat tidak baik. Kamu pasti harus memanggil Yuki untuk makan bersama ya. Ibu akan meminta maaf dengan tulus pada Yuki. Dia seorang putri anak orang kaya saja tidak memandang rendah kita. Kita malah salah paham terhadap kebaikannya. Celine juga berkata dengan wajah yang penuh rasa malu pada Dev. Baik, saya akan mengajaknya kemari malam ini. Dev mengangguk. Malam harinya, Yuki pergi ke rumah Dev dengan bahagia. Dia juga membawa banyak hadiah. Edward dan Celine menyiapkan hidangan mewah yang memenuhi meja. Paman, Bibi, kalian juga sudah tua, saya rasa lebih baik kalian tinggal saja di perumahan Bumi Indah, karena udara di sana sangat segar, lingkungannya juga sangat baik. Di meja makan, Yuki berkata kepada Edward dan Celine. Edward tidak mengatakan apapun. Celine membuka mulut, Yuki, kami akan menuruti apapun perkataanmu. Mulai saat ini saya dan pamanmu ini hanya akan mendengarkanmu. Kami tidak akan mempercayai omongan orang lain lagi. Celine masih merasa bersalah karena lebih mempercayai omongan orang asing, dan salah paham terhadap Yuki. Baik, kalau begitu besok sudah bisa pindah ke sana ya? Yuki berkata dengan wajah bahagia. Dev melihat ayah dan ibunya yang setuju untuk pindah ke perumahan Bumi Indah juga akhirnya merasa lega. Dia akhirnya bisa berlatih setelah menghabiskan cukup banyak waktu. Keesokan paginya, Dev membawa serta kedua orang tuanya pindah kembali ke perumahan Bumi Indah. Merasakan energi spiritual yang ada di puncak gunung perumahan Bumi Indah, Dev rasanya ingin bergegas latihan. Siang harinya, Yuki menelpon Dev dan mengatakan kalau Indrawan mencari Dev, sepertinya mengenai masalah kuas spiritual. Dev yang menerima panggilan itu langsung bersemangat, asalkan dia bisa menemukan kuas spiritual maka dia bisa menyembuhkan mata ibunya. Dev bergegas menuju ke rumah keluarga Tanaka, kebetulan Yansen juga mencarinya, jadi mereka berdua berangkat bersama menuju kediaman keluarga Tanaka. Bab 204. Sampai di rumah keluarga Tanaka, Dev yang melihat Indrawan segera bertanya, Tuan Indrawan, apakah pemimpin Busu sudah pulang? Indrawan menganggukkan kepala, benar, pemimpin sudah pulang. Kalau begitu Tuan Indrawan, tolong segera bawa saya ke sana. Dev sedikit tidak sabaran. Tuan Dev, pemimpin memang sudah pulang, hanya saja. Raut wajah Indrawan terlihat jelek. Tuan Indrawan, kalau ada masalah katakan saja langsung, kalau mengenai uang, saya bisa membayarnya. Kata Dev. Tuan Indrawan, berapapun harganya katakan saja, kuas spiritual dan batu sinabar itu akan digunakan untuk menyembuhkan mata bibi, kedua benda itu sangat dibutuhkan. Yuki juga membuka suara. Dia tahu tujuan Dev menginginkan kedua benda itu. Saat Dev memberikan daftar bahan obat kepadanya, dia juga mencantumkan kedua benda itu, Yuki juga mencarinya dengan sepenuh hati. Dia bahkan memberikan imbalan tinggi namun benda ini sangat jarang ditemui, benar-benar langka. Indrawan menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, Nona Yuki, pemimpin itu tidak memerlukan uang, bagi mereka yang sudah mendapatkan pencerahan, uang hanyalah hal duniawi. Hanya saja, pemimpin memiliki seorang putri, dan sekarang sedang sakit parah, bahkan dokter-dokter terkenal pun tidak bisa menyembuhkannya, jadi dia berharap bisa meminta bantuan Tuan Dev menggunakan kuas spiritual dan batu sinabar untuk menyembuhkan putrinya. Dev yang mendengarnya langsung mengerti kalau Indrawan pasti memberitahu pemimpin tentang keahlian pengobatan dirinya makanya pemimpin baru meminta bantuan atas hal ini. Hanya saja, asalkan itu bukan kerusakan organ atau orang tua yang sudah sekarat, Dev pasti punya cara untuk menyembuhkannya. Tuan Indrawan, apa penyakit putrinya pemimpin itu? Tanya Dev. Saya juga tidak tahu secara jelasnya, hanya saja pemimpin pernah berkata kalau putrinya sudah lemah sejak kecil dan sering sakit, tubuhnya juga dingin seperti dibekukan dalam gua es, sebelum tidur mereka akan menyelimutinya dengan banyak selimut, namun itu juga tidak membantu dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, mereka juga sudah mencari dokter ke sana kemari. Kali ini mereka juga sudah pergi menemui seorang dokter yang berada sangat jauh, namun hasilnya nihil. Pemimpin musuh juga sudah mencari dokter kemana-mana demi menyembuhkan putrinya. Dia juga sering bersedekah untuk mengumpulkan pahala, agar putrinya bisa segera sembuh, namun sudah bertahun-tahun, sepertinya tidak membuahkan hasil apapun. Indrawan menjelaskan. Tubuhnya seperti dibekukan dalam gua es. Dev menyeringai, seolah sudah mengerti lalu berkata kepada Indrawan, Tuan Indrawan, apakah kamu bisa membawa kami ke sana, penyakit putri pemimpin saya bisa sembuhkan. Dev tidak ingin menunggu, dia ingin segera mendapatkan kuas spiritual dan batu sinabar untuk menyembuhkan mata ibunya sendiri. Baik, kalau begitu kita berangkat sekarang. Indrawan menganggukkan kepalanya. Dua mobil berangkat dari Hotel Sawasde menuju Yayasan Sahara.
Yayasan Sahara berada di atas puncak Gunung Sahara. Gunung Sahara adalah gunung terbesar di kota Kana. Gunung Sahara dipenuhi dengan hehutanan yang lebar dan sangat curam. Namun ada rumor yang mengatakan kalau ada titisan dewa yang muncul di Gunung Sahara dan menyelamatkan banyak orang yang tersesat di gunung itu. Jadi banyak orang yang menggalang dana untuk membangun Yayasan Sahara yang ada di atas Gunung Sahara. Untuk menuju ke Yayasan Sahara hanya ada satu jalan yang berkelok-kelok, jalannya tidak terlalu mudah dilewati. Namun karena Yayasan Sahara lumayan terkenal, setiap harinya ada banyak turis yang datang untuk berdoa. Tuan Dimas, kita hanya bisa berjalan menuju ke atas. Sesampainya di kaki Gunung Sahara, Indrawan berkata. Ayo. Dev menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Dev juga sudah tahu tentang Yayasan Sahara sejak awal, hanya saja dia tidak pernah datang kemari sekalipun. Benito tetap dibawa untuk menjaga mobil. Dev, Indrawan, Jansen, lalu Juan dan Yuki berjalan menuju ke atas gunung. Karena ada Dev, Indrawan merasa kalau keselamatannya tidak akan terancam, maka dia tidak memerlukan Benito untuk melindunginya. Yuki yang melihat banyak pepohonan hijau dan jalan pegunungan merasa sangat bersemangat. Dia tidak berhenti berlari ke sana kemari lalu berteriak beberapa kali. Yuki, kalau terus seperti ini, kamu tidak akan bisa mencapai puncak gunung, atau kamu akan kelelahan saat turun nanti. Juan memperingatkan Yuki. Mendaki gunung itu kalau penuh semangat di awal tidak akan merasa lelah, tapi nanti akan merasa lelah dan tidak sanggup mendaki lagi setelah beberapa saat, karena itu, energi harus dipertahankan sejak awal. Saya tidak masalah. Yuki tidak mendengarkan ucapan Juan dan membuat Juan tidak punya cara lain. Bab 205. Sekarang hari sudah sore, secara logika saat ini akan ada lebih banyak orang yang turun gunung, dibandingkan dengan orang yang mendaki. Namun saat Dev dan yang lainnya mendaki, mereka juga mendapati banyak turis yang hilang bergegas mendaki ke arah gunung. Ayo cepat, katanya hari ini pemimpin Busu mengundang saudara seperguruannya, pemimpin Wu Wei ke Yayasan Sahara. Dia itu reinkarnasi utusan dewa, kemampuannya sangat hebat, kita harus bergegas agar bisa bertemu dengan pemimpin Wu Wei. Katanya tahun lalu pemimpin Wu Wei juga pernah datang sekali, dan hanya memilih 10 orang untuk menarik ramalan dan diramal. Ramalannya juga sangat akurat. Ada sepasang suami istri yang sudah menikah selama belasan tahun dan belum mempunyai anak. Saat diperiksa oleh pemimpin Wu Wei, tahun depannya mereka sudah melahirkan seorang bayi menggemaskan. Itu masih belum seberapa. Saya dengar ada seseorang yang sudah lumpuh sepanjang hidupnya dan disembuhkan oleh pemimpin Wu Wei. Kita harus bergegas menuju ke atas. Dengar-dengar kedatangan pemimpin Wu Wei kali ini adalah untuk menyembuhkan penyakit putrinya pemimpin Busu, dan bahkan membawa sebuah benda pusaka bersamanya. Para turis yang mendaki terus mendiskusikan dan menambah kecepatan mendaki mereka. Dev yang mendengar pembahasan para turis itu akhirnya menyadari kenapa masih banyak orang yang mendaki di sore ini, dan mereka semua juga terlihat sangat buru-buru. Tuan Dev, pemimpin Wu Wei adalah saudara seperguruannya pemimpin Busu dulu. Dia merupakan penjaga dari Yayasan Saban, yang kemudian dialihkan kepada pemimpin Busu karena pemimpin Wu Wei hendak berkelana. Tahun lalu dia juga pernah pulang sekali dan turun tangan mengobati penyakit putrinya pemimpin Busu, hanya saja tidak berhasil dan dia akhirnya pergi dan kali ini seharusnya juga kembali karena punya pemimpin Busu. Indrawan menjelaskan pada Dev. Oh sekarang bagaimana? Kita harus bergegas kalau sampai pemimpin Wu Wei berhasil menyembuhkan penyakit putrinya pemimpin Busu maka kita tidak akan bisa mendapatkan kuas spiritual dan batu sinabar lagi. Yuki yang mendengarnya mendesak dengan panik. Semua yang mendengarnya juga berpikiran sama dan mulai mempercepat langkah mereka. Hanya Dev yang tetap terlihat tenang dan tersenyum. Tenang saja, pemimpin Wu Wei itu tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana kamu bisa tahu dia tidak bisa menyembuhkannya? Yuki bertanya pada Dev dengan kebingungan. Saya bilang tidak bisa, pasti tidak bisa lihat saja nanti. Dev tersenyum dan tidak menjelaskan pada Yuki. Saat mereka berjalan hingga pertengahan gunung, langkah Yuki melambat dengan drastis, dia mulai berkeringat dan terengah-engah. Tidak sanggup lagi, saya perlu istirahat, saya sudah tidak bisa berjalan lagi. Yuki duduk di atas sebuah bongkahan batu besar. Apa yang saya katakan padamu tadi? Kamu tidak mau mendengarnya, sekarang sudah tahu rasanya kan? Juan menceramahi Yuki. Tidak peduli apapun kata Juan, Yuki memang sudah tidak sanggup bergerak lagi. Tuan Indrawan, kalian naik saja dulu, saya akan menemani Yuki istirahat sebentar lalu menyusul kalian. Dev melihat Yuki memang sudah tidak sanggup berjalan, tapi tidak mungkin membiarkan semua orang menunggunya, jadi dia berkata kepada Indrawan. Baik, kalau begitu kami akan naik dulu dan memberitahukan kepada pemimpin Busu. Indrawan mengangguk. Juan melirik Yuki sekilas lalu tersenyum dan berkata pada Dev, Tuan Dev,
kalau begitu, Yuki saya serahkan kepadamu ya. Selesai berkata, yang lain melanjutkan perjalanan mereka ke atas, dan Dev duduk di samping Yuki. Saya sudah tidak bisa bergerak, bagaimana kalau kamu menggendongku? Yuki mengedipkan matanya sambil tersenyum. Saya tidak mau, kamu masih punya tenaga. Dev menggelengkan kepalanya. Sudah tidak ada tenaga, benar-benar sudah tidak bertenaga lagi. Yuki mulai bersikap manja kepada Dev. Jantung Dev beredup kencang melihat Yuki yang bersikap seperti itu, tidak bisa dipungkiri kalau Yuki memang sangat cantik. Meskipun terkadang emosinya meledak-ledak, namun dia orang yang sangat baik hati. Dev menggenggam tangan Yuki dan membuat Yuki terkejut, namun Dev memegangi tangannya dengan erat, Yuki juga tidak bisa melepaskannya. Wajah Yuki seketika merona merah, dia menggigit bibirnya dan tidak berani melihat Dev. Bab 206. Dev memegang tangan Yuki dan kehangatan dari Dev langsung mengalir menuju ke tubuh Yuki. Kamu mau berbuat apa? Di sini banyak orang. Yuki menundukkan kepalanya, dan suara Yuki seperti seekor nyamuk, sama sekali tidak jelas. Apa katamu? Dev bertanya. Saya bilang di sini sangat ramai, kita pergi ke hutan saja. Yuki semakin menundukkan kepalanya dan suaranya semakin tidak terdengar. Untuk apa ke hutan? Dev melepaskan tangan Yuki, ayo, cepat jalan, nanti tidak sempat. Yuki tercengang, dia mengangkat kepalanya dan melihat Dev sedang tersenyum jahil padanya. Saya akan membunuhmu. Yuki melotot dan langsung mengejar Dev. Saat dia berlari beberapa langkah, Yuki menyadari kalau dirinya tidak selelah tadi, kakinya juga tidak sakit lagi, dan tubuhnya terasa seperti saat dia baru mulai mendaki. Apa yang kamu lakukan? Cepat naik. Dev meneriaki Yuki yang sedang termenung. Oh. Yuki bergegas menyusul Dev. Tidak lama kemudian, mereka berdua berhasil menyusul Indrawan dan yang lainnya. Saat melihat Dev dan Yuki menyusul dengan cepat, beberapa orang itu merasa aneh. Yuki, bukannya tadi kamu sudah tidak sanggup berjalan lagi? Juan merasa kalau Yuki saat ini sama sekali tidak merasa lelah. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sudah tidak lelah lagi dan terasa sangat ringan. Yuki juga menjawab dengan kebingungan. Selesai Yuki berkata, tatapan semua orang beralih pada Dev, mereka bisa menebak ini pasti perbuatan Dev. Ayo kita bergegas, sebentar lagi malam akan tiba. Selesai berkata Dev juga menambah kecepatan mendakinya. Dan sekitar 1 jam kemudian, beberapa orang itu akhirnya sampai di puncak gunung, dan saat ini puncak gunung sedang dipenuhi oleh lautan manusia, karena terlalu banyak orang, pintu kuil Yayasan Sahara akhirnya ditutup, dan mereka semua hanya bisa menunggu di luar. Dev dan yang lainnya berusaha keras untuk sampai di depan. Ada seorang murid kecil penjaga pintu kuil Yayasan Sahara menghalangi mereka untuk masuk. Jangan berkerumun lagi, hari ini tidak ada lagi yang diizinkan masuk ke dalam kuil. Seorang penjaga kuil menghentikan Dev dan yang lainnya. Halo, guru kecil, saya adalah teman dari pemimpin Busu, apakah kamu bisa sampaikan padanya, kalau Indrawan sudah datang? Indrawan berkata dengan ramah sambil tersenyum pada penjaga pintu itu. Guruku sudah menyampaikan, hari ini tidak ada yang boleh masuk ke dalam kuil. Paman guru kami sedang mengobati adik seperguruan kami, tidak boleh diganggu. Penjaga itu mengibaskan tangannya dengan sombong. Indrawan juga tidak marah. Dia mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya lalu menyelipkannya ke tangan penjaga itu. Guru kecil, saya juga datang membawa orang yang bisa menyembuhkan adik seperguruan kalian. Guru kalian sudah tahu, kamu cukup menyampaikan pesan padanya saja. Penjaga itu melihat uang yang ada di tangannya dan seketika tersenyum. Dia memasukkan uangnya ke dalam sakunya. Ternyata temanya Curuya, kalian tunggulah di sini sebentar, saya akan menyampaikan pesan pada guru. Penjaga pintu itu berlari ke dalam kuil. Indrawan tersenyum tidak berdaya. Ada pepatah yang mengatakan Raja Neraka mudah diprovokasi. Sarang kecil sulit dihadapi, mungkin inilah yang dimaksud pepatah itu. Kuil Tao seperti ini, walaupun dijalankan selama ratusan tahun, juga tidak akan bisa menumbuhkan manfaat yang bisa menyembuhkan putrinya. Dev mencibir. Beberapa orang itu kelihatan tidak berdaya, tidak ada cara lain. Zaman sekarang masyarakat sudah berubah menjadi sangat materialistis. Tidak hanya kuil Sahara atau kuil lainnya, semua memikirkan cara untuk mencari keuntungan. Walaupun secara garis besar disebut kuil Tao, tapi lebih terlihat seperti tempat wisata. Tidak lama kemudian penjaga pintu itu berlari keluar dan berkata kepada Indrawan dengan lari, Tuan guru kami mempersilahkan kalian masuk. Indrawan mengangguk lalu membawa Dev dan yang lainnya memasuki kuil Tao. Setelah masuk ke dalam, kuil sudah dipenuhi dengan asap pelan dupa. Dupa-dupa itu dibeli dan dibakar oleh para turis yang berdoa meminta keberuntungan. Bab 207. Tuan Indrawan, maaf atas ketidaknyamanannya, saya memohon maaf ya. Baru memasuki kuil Tao, seorang pria tua berjanggut putih yang mengenakan jubah khas Tao keluar untuk menyambut. Orang itu adalah pemimpin Busu.
Pemimpin Busu tidak perlu segan. Indrawan menangkupkan tangannya dan memperkenalkan Dev yang ada di belakangnya. Ini adalah Tuan Dev, orang yang membutuhkan kuas spiritual dan batu sinabar. Saya secara khusus membawanya kemari untuk mengobati penyakit putrimu. Pemimpin Busu melirik Dev sekilas dan mengerutkan keningnya, namun dia segera merenggangkan keningnya dan tersenyum. Tidak buru-buru, tidak buru-buru. Ayo masuk ke dalam ruangan untuk minum teh dulu. Saudara seperguruanku sedang memeriksa putriku di dalam. Pemimpin Busu itu mengundang Indrawan dan yang lainnya untuk masuk ke dalam kuil, namun baru sampai di aula utama, Dev merasakan ada Hawa Yin yang menghampirinya. Di cuaca sepanas ini, Hawa Yin itu membuat Dev merinding. Tuan Dev, ada apa? Indrawan melihat raut wajah Dev yang muram dan bertanya kepadanya. Oh, tidak apa-apa. Dev tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Pemimpin Busu melihat Dev lalu tersenyum menghina. Apakah kamu merasa sejuk saat memasuki aula utama? Ini karena ada sumur tua di belakang kuil kami, dan air di sumur itu selalu sejuk sepanjang tahun. Saat kami menimba air dari sumur itu dan menyiramkannya di sekeliling kuil, akan membuat kuil menjadi sejuk. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mereka lalu mengikuti pemimpin Busu berjalan dari aula utama melewati sebuah halaman kecil, dan saat pintu salah satu kamar dibuka, Dev merasakan Hawa Yin itu jauh lebih kuat dari Hawa Yin di aula tadi. Tapi melihat Indrawan dan yang lainnya sepertinya mereka tidak merasakan hal-hal yang tidak biasanya. Saat itu di dalam kamar, seorang gadis dengan wajah yang halus sedang terbaring di ranjang, tubuhnya terbungkus selimut-selimut tebal, wajahnya terlihat sedikit pucat, seolah wajahnya diselimuti oleh lapisan salju. Di depan ranjang gadis itu, ada seorang guru yang sedang memegang giok rui di tangannya, sambil mengetukkan giok rui itu pada kening si gadis sambil melafalkan mantra. Orang ini adalah saudara seperguruan saya, pemimpin Wu Wei. Dia mengatakan kalau putri tubuh saya itu lemah dan dingin, jadi perlu mengeluarkan Hawa Yin itu dari dalam tubuhnya. Tahun lalu sudah mencoba sekali tapi tidak berhasil. Tahun ini saudara seperguruan saya menemukan sebuah giok rui yang terbuat dari batu giok hangat, jadi cocok untuk menyerap Hawa Yin dari tubuh putriku. Pemimpin Busu menjelaskan dengan suara ringan. Disebut batu giok hangat karena batu giok ini sudah dibakar dengan suhu ekstrim atau batu giok yang berasal dari inti bumi. Batu giok seperti ini akan tetap hangat sepanjang tahun, walaupun batu giok itu dimasukkan ke dalam lemari es, lalu dikeluarkan, tidak lebih dari setengah jam kemudian, suhunya akan kembali seperti semula, sangat menakjubkan. Batu giok seperti ini sangat jarang ditemui, dan bisa membuat giok rui dengan batu giok itu artinya batu giok itu tidak berukuran kecil, itu lebih langka lagi. Setelah mendengarkan ucapan pemimpin Busu, Indrawan dan yang lainnya melihat pemimpin Wu Wei dengan penasaran, sedangkan pemimpin Wu Wei itu terlihat dingin. Tatapan matanya terlihat jijik, dia bahkan tidak sudi melihat Indrawan dan yang lainnya sekilas. Saat giok rui yang ada di tangan pemimpin Wu Wei mengetuk pada dahi gadis kecil itu, terlihat jejak Hawa Yin yang diserap oleh giok rui. Setelah mengetukkannya belasan kali, pemimpin Wu Wei berhenti lalu meletakkan giok rui itu di sampingnya. Kakak seperguruan, apakah sudah hampir selesai? Pemimpin Busu bertanya kepada pemimpin Wu Wei dengan penasaran. Pemimpin Wu Wei menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu, Weni sudah kedinginan untuk waktu yang lama, dan hawa yinnya masih sangat banyak, jadi harus pelan-pelan. Sekarang Giok Rui sudah kehilangan hawa panasnya, harus istirahat dulu. Oh, pemimpin Busu menganggukkan kepalanya, lalu bertanya, kalau begitu perlu berapa lama agar seluruh hawa yin di tubuh Weni bisa diserap sampai tuntas? Pemimpin Wu Wei mengernyitkan keningnya, lalu berkata setelah berpikir sejenak, paling cepat 3 hari, paling lama setengah bulan. Pemimpin Busu yang mendengarnya juga tidak mengatakan apapun lagi, namun wajahnya terlihat sedikit khawatir. Bab 208. Jangankan setengah bulan, menyerap hawa yinnya dengan kecepatan seperti ini, menghabiskan seumur hidup pun tidak akan selesai, lagi pula, situasi gadis ini sekarang tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dev tiba-tiba membuka suara. Setelah Dev berkata, pemimpin Wu Wei langsung mengernyitkan keningnya dan menatap Dev dengan dingin. Adik seperguruan, dari mana asalnya bocah tidak berpengetahuan ini, berani beromong kosong di sini? Kakak seperguruan, ini adalah orang yang dibawa oleh Tuan Indrawan untuk menyembuhkan penyakit putriku. Kamu juga tahu kan kalau kuil kita banyak menerima uang dupa dari Tuan Indrawan. Pemimpin Busu bergegas menjelaskan. Bocah busuk, berani mempertanyakanku. Cepat usir mereka keluar dari sini. Pemimpin Wu Wei sangat marah karena Dev berani mempertanyakannya. Ini, pemimpin Busu seketika menjadi serba salah. Karena Dev merupakan orang yang dibawa oleh Indrawan, sedangkan dia dan Indrawan memiliki hubungan yang baik, kalau sampai mengusir mereka, akan tidak baik. Kenapa, lantas kamu percaya pada bocah ingusan ini yang mengatakan dia bisa menyembuhkan putrimu? Kalau begitu, saya akan pergi. Pemimpin Wu Wei membawa Giok Rui dan bersiap untuk pergi. Kakak seperguruan, jangan marah.
Pemimpin Busu menghalangi pemimpin Wu Wei lalu menatap Indrawan dengan tidak enak hati. Tuan Indrawan, sebaiknya kamu dan orangmu keluar dulu untuk sementara. Kakak seperguruanku tidak ingin ada yang mengganggunya saat mengobati orang. Indrawan juga melihat Dev dengan tatapan serba salah. Dia percaya pada Dev, tapi sepertinya pemimpin Busu tidak percaya. Pemimpin, tubuh putrimu ini merupakan tubuh kristal es. Jenis tubuh seperti ini paling disukai oleh Hawaiian. Kalau bisa memanfaatkannya maka akan membuat tubuh semakin kuat, serta awet muda selamanya. Hanya saja, tidak ada orang yang mengajari putrimu seni pemurnian energi, sehingga Hawaiian dari seluruh kuil bertumpuk pada dirinya dan menjadi semakin banyak, dan membuatnya seperti sekarang ini. Walaupun Gyokrui juga merupakan benda pusaka, dan bisa menyerap Hawaiian, namun kecepatannya tidak sebanding dengan tubuh putrimu yang terus menyerap Hawaiian, ditambah lagi sumur yang ada di belakang kuil, yang memiliki Hawaiian yang begitu berat, maka saya rasa putrimu tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dev menjelaskannya kepada pemimpin Busu. Kalau bukan karena kuas spiritual dan batu sinabar, Dev sama sekali tidak ingin menjelaskannya kepada mereka. Pemimpin Busu yang mendengarnya seketika tercengang. Walaupun dia tidak mengerti tapi dia merasa kata-kata Dev masuk akal. Omong kosong, tubuh kristal es apanya, bisa awet muda selamanya. Kenapa kamu tidak sekalian mengatakan dia tidak akan pernah menua? Jelas-jelas sedang beromong kosong, saya sudah mempelajari Tao selama beberapa dekade dan belum pernah mendengar tentang tubuh kristal es. Pemimpin Wu Wei menatap Dev dengan dingin dan tatapan menghina. Kamu tidak tahu, artinya kamu tidak berpengetahuan. Meskipun Gyokrui milikmu adalah benda pusaka, namun kalau kamu berani menggunakannya lagi, maka Gyokrui itu pasti akan pecah. Dev berkata dengan wajah datar. Meskipun Gyokrui itu terbuat dari batu giok hangat, dan bisa menyerap Hawaiian, namun Hawaiian yang ada di tubuh putri pemimpin Busu ini tidak seperti Hawaiian pada umumnya. Hawaiian itu bisa membuat Dev merasa kedinginan itu artinya keki besar. Sebuah Gyokrui yang terbuat dari batu giok hangat tidak akan bisa menahan Hawaiian itu, makanya pasti akan pecah. Omong kosong, biarpun berada di tempat yang sangat dingin, Gyokrui ini akan bisa kembali pada suhu semula, mana mungkin bisa pecah, masih berani beromong kosong di sini, cepat enyah dari sini, kami Yayasan Sahara tidak menerimamu. Pemimpin Wu Wei terlihat sangat marah. Dev berani mengatakan dia tidak berpengetahuan. Pemimpin Wu Wei sangat marah. Apa Dev tidak tahu semua orang yang menemuinya selalu bersikap hormat padanya? Kalau bukan karena kuas spiritual dan batu sinabar, meskipun kalian bersujud dan memohon kepadaku, saya juga tidak akan turun tangan. Dev mencibir. Bocah arogan, minta dihajar. Pemimpin Wu Wei sangat marah. Dia meraih kuas Hosu, mengibaskannya lalu menyerang ke arah Dev dengan sangat cepat. Kakak, jangan. Pemimpin Busu tersontak, dan segera menghadang. Sedangkan Indrawan dan yang lainnya juga tidak menyangka kalau pemimpin Wu Wei akan langsung bertindak. Bab 209. Beraninya, Yansen yang ada di samping bergegas melangkah keluar dan bersiap melawan pemimpin Wu Wei. Dev adalah penguasa kuil naga langit, sebagai bawahannya Yansen tidak mungkin membiarkan orang bertindak seenaknya pada Dev. Dev menahan Yansen, dia bukan lawanmu. Melihat sekilas saja Dev sudah tahu kalau pemimpin itu bukanlah tandingannya Yansen. Kakak seperguruan, kamu jangan marah, di luar masih banyak orang yang menunggumu, kalau kamu sampai memukuli orang dan terdengar di luar, maka reputasimu akan hancur. Pemimpin Busu mengenggam kuas Hosu dan membujuk pemimpin Wu Wei. Mendengar ucapan pemimpin Busu, pemimpin Wu Wei segera menyimpan kembali kuas Hosunya dan mencibir, segera usir mereka dari sini, jangan sampai saya yang turun tangan. Tuan Indrawan, sebaiknya kalian pergi saja, mengenai kuas spiritual dan batu sinabar, saya akan mengutus orang untuk membawakannya padamu setelah putriku selesai diobati. Pemimpin Busu berkata pada Indrawan dengan sedikit canggung. Indrawan menatap Dev lalu bertanya, Tuan Dev, bagaimana kalau kita pergi saja? Karena pemimpin Busu sudah berjanji akan memberikan kuas spiritual dan batu sinabar, maka mereka pun tidak perlu berlama-lama lagi di sana. Dev menggelengkan kepalanya, karena saya sudah di sini, saya tidak bisa membiarkan satu nyawa melayang begitu saja di hadapanku. Dev berencana menyelamatkan nyawa putri dari pemimpin Busu. Ini juga termasuk balasan baik bagi pemimpin Busu, karena dia berjanji akan memberikan kuas spiritual dan batu sinabar padanya, membuktikan kalau dia bukan orang yang jahat. Bocah, apalagi maumu? Pemimpin Wu Wei mengernyitkan keningnya, dan menatap Dev dengan kejam. Pemimpin Busu terlihat serba salah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kamu juga tidak perlu buang-buang waktu, buktikan saja perkataanku itu benar atau tidak. Dev mencibir. Bagaimana caranya? Pemimpin Wu Wei tercengang. Kamu hanya perlu menggunakan Gyokrui-mu untuk menyerap energi dingin dari tubuhnya lagi. Kalau Gyokrui-mu hancur itu artinya perkataanku tadi benar, tapi kalau tidak, maka saya akan segera nyah dari sini. Dev berkata sambil menunjuk Gyokrui. Baik, saya akan memuaskan keinginanmu.
Pemimpin Wu Wei berkata sambil mengambil giok rui, dan melafalkan mantranya lalu mengetukkannya pada kening putri pemimpin busu. Satu ketukannya membuat Hawa Yin terlihat terserap ke dalam giok rui. Jejak penghinaan terlihat di mata pemimpin Wu Wei, dia menatap Dev dengan sinis, bocah, masih tidak maunya. Giok ruiku tidak pecah kok. Pemimpin Wu Wei berkata sambil mengambil giok rui dan mengetukkannya lagi pada kening putri pemimpin busu, dan tiba-tiba suara retakan yang nyaring terdengar seperti sesuatu yang pecah. Sesaat itu, semua orang membuka mata lebar-lebar dan menahan nafas. Pemimpin Wu Wei gemetar, dia bergegas memeriksa giok rui dan ternyata memang ada sebuah retakan yang terlihat di atas giok rui, dan itu membuat pemimpin Wu Wei merasa sangat menyayangkannya. Giok ruiku. Pemimpin Wu Wei membelai giok rui itu seperti anaknya sendiri, dan sentuhan ringan pada giok rui itu langsung membuat giok rui itu hancur berkeping-keping. Pecah, benar-benar pecah. Yuki menarik lengan Dev dengan sangat bersemangat. Giok rui itu pecah, dan membuktikan kalau perkataan Dev benar, dan ini sama seperti menamparkan wajah pemimpin Wu Wei dengan keras. Pemimpin Wu Wei memelototi Yuki, benda pusaka kesayangannya hancur dan itu membuatnya sedih. Yuki malah berteriak dan melompat kesenangan, bagaimana pemimpin Wu Wei bisa tidak marah? Melihat tatapan dari pemimpin Wu Wei, Yuki terdiam tapi kebahagiaan di wajahnya sama sekali tidak disembunyikan. Sekarang kamu sudah percaya kan? Giok ruimu itu tidak bisa menahan Hawa Yin itu. Kalau bukan karena tubuh kristal es yang dimiliki putri pemimpin busu, dia tidak mungkin bertahan sampai hari ini. Dev berkata dengan santai. Bab 210. Pemimpin Wu Wei merasa tidak tahu harus melakukan apa untuk melawannya. Jadi dia mencibir, bocah sepertimu berhasil menebaknya, sekarang saya ingin lihat kamu akan mengeluarkan benda apa untuk menyerap Hawa Yin ini. Saya tidak memerlukan apapun, saya bisa langsung menyerap Hawa Yin yang ada di tubuh putri pemimpin busu, dan bisa membuatnya memanfaatkan Hawa Yin ini untuk tubuhnya sendiri. Kata Dev dengan tenang. Baik kalau begitu, coba saja, saya ingin melihat bagaimana caramu menyerap Hawa Yin ini. Pemimpin Wu Wei bergeser dari tempatnya dan berkata dengan wajah tidak puas. Kalian tidak boleh melihat proses saya mengobatinya, karena saya akan menanggalkan pakaiannya, kalau kalian di sini, tidak leluasa. Begitu Dev menyelesaikan perkataannya, pemimpin Wu Wei melompat seperti tikus yang ekornya terinjak. Dasar cabul, ternyata kau kemari untuk mengambil keuntungan dari keponakanku, bukan mengobatinya, apa kamu mencoba menidurinya? Keponakanku ini baru berusia 18 tahun, beraninya kamu ingin melepaskan pakaiannya. Pemimpin Wu Wei berteriak marah, pemimpin busu pun mengernyitkan keningnya, putrinya sendiri belum menikah, dan sekarang seorang pria ingin menanggalkan pakaiannya dan melihat sekujur tubuhnya, kalau sampai terdengar oleh orang luar, itu akan kurang baik, meninggalkan pria dewasa dengan seorang wanita berduaan, pemimpin busu juga tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dev. Indrawan dan Juan juga menatap Dev dengan bingung, mereka tidak mengerti kenapa harus menanggalkan pakaiannya baru bisa mengobatinya. Yuki juga langsung memelototi Dev dan berkata, Dev, apakah kamu merasa dia masih muda jadi ingin mencuri kesempatan darinya? Dev menatap mereka semua dengan pasrah, dan menyadari kalau mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh, jadi dia hanya bisa menjelaskan, saya tidak bilang akan menelanjanginya kan, hanya melepas pakaian luarnya, meskipun hanya pakaian luar, tapi di ruangan ini ada begitu banyak pria, tentu tidak pantas, tapi kalau kamu takut saya akan melakukan hal yang tidak-tidak. Kamu boleh di sini menemaniku. Mendengar ucapan Dev, hati pemimpin busu menjadi jauh lebih lega, tidak melepas seluruh pakaiannya dan ada orang yang menemani di dalam, maka Dev pasti bukan ingin berbuat cabul. Kakak seperguruan, kalau begitu, kita tunggu saja di luar, nanti kalau sudah selesai baru kita masuk kembali. Pemimpin busu berkata pada pemimpin Wu Wei. Kalau dia tidak bisa menyembuhkannya, saya tidak akan mengampuninya. Pemimpin Wu Wei mencibir, dia mengibaskan kuas hosunya dan hendak berjalan keluar. Namun pada saat itu, ada seorang penjaga yang bergegas masuk ke dalam. Guru, gawat, di luar ada orang yang menerobos masuk dan kami tidak bisa menahannya. Penjaga itu berkeringat dingin, terlihat jelas ada bekas tamparan di wajahnya, sepertinya dia habis dipukuli. Siapa orang yang bernyali besar itu? Pemimpin busu yang mendengarnya seketika naik pitam dan bergegas keluar. Namun baru berjalan beberapa langkah, seorang pemuda berjalan masuk ke dalam. Pemuda itu mengenakan congsam dan di dadanya terlihat gambar bangua, rambut panjangnya dipelintir, membuat dia terlihat seperti seorang umat Tao. Paman guru, ada beberapa penjaga yang menghalangi saya masuk ke Yayasan Sahara, apa maksudnya ini? Pemuda itu menatap pemimpin busu dengan tatapan mempermainkan. Niko, saya bukan paman gurumu,
gurumu mengkhianati yayasan, dan dia sudah bukan saudara seperguruan kami lagi. Jangan sok dekat dengan saya. Kamu datang ke kuilku dan memukuli muridku. Apa maumu? Pemimpin Busu bertanya dengan marah. Paman Guru, saya datang untuk mengobati adik seperguruan. Kenapa kamu malah mengataiku? Saya dengar adik seperguruan terserang flu yang sangat parah, jadi saya tidak tahan dan datang kemari untuk melihatnya. Niko sama sekali tidak marah, tatapan wajahnya malah terlihat sedang mempermainkan. Weni tidak perlu kamu obati, keluar kamu dari sini sekarang juga, lalu beritahu gurumu, cepat atau lambat saya pasti akan membersihkan perguruan kalian. Seketika pemimpin Wu Wei maju dan berkata pada Niko dengan kejam.